Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mendemokkan suatu sistem berbasis logika Fuzzy untuk menentukan perhitungan dari perusahaan produsen minyak sawit yang akan menggunakan metode Mamdani. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Kikiman Peludin dengan NIM 2406082. Saya Muhammad Rizky Putra Sofiawan dengan NIM 2406083. Saya Sani Aulianur Akibah dengan NIM 2406086. Dan saya Gloria Montia dengan NIM 2406090. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Cekidot. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi. Yaitu aplikasi ini kami buat untuk menyelesaikan soal latihan Fuzzy sistem yang diberikan oleh dosen, yaitu perusahaan produksi minyak sawit kesulitan menentukan berapa banyak minyak yang harus diproduksi setiap hari. Jika produksi terlalu rendah, maka permintaan tidak akan pernah terpenuhi, dan jika produksi terlalu tinggi, maka persediaan juga akan menumpuk. Oleh karena itu, kami menggunakan logika Fuzzy untuk menentukan jumlah produksi yang tepat. Aplikasi ini memiliki dua input, yaitu satu jumlah permintaan dalam satuan ton per hari berkisar antara 60 hingga 128 ton yang ini, dan juga jumlah persediaan dalam satuan ton per hari berkisaran antara 12 hingga 38 ton. Berarti jumlah permintaannya yaitu 60 dan untuk jumlah 60 sampai 128. Dan untuk jumlah persediaannya yaitu berkisaran 12 hingga 38. Dan satu output yaitu jumlah produksi yang direkomendasikan dalam ton per hari. Aplikasi kami bekerja dalam 3 tahap utama, yaitu tahap 1, posifikasi, yaitu mengubah input tegas berupa angka permintaan dan persediaan menjadi derajat keanggotaan atau disebut mu. Yang tahap kedua, inferensi, yaitu menerapkan 9 aturan if then operasi n menggunakan rumus alfa sama dengan min MU1, MU2. Dan tahap ketiga yaitu defusifikasi, yaitu mengubah output Fuzzy menjadi angka tegas. Di sini juga tersedia dua metode, yaitu Higg method dan juga weighted average. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kami akan mendemonstrasikan soal nomor 3. Data yang diketahui: jumlah persediaan 30 ton per hari, jumlah permintaan 97 ton per hari. Pertanyaannya, berapakah jumlah produksi yang direkomendasikan? Kami akan menggunakan Higg method terlebih dahulu. Mari kita lihat hasilnya satu per satu. Tahap 1, posifikasi. Untuk permintaan 97 ton per hari. Variabelnya, permintaannya 97 ton, rendahnya 0,000, sedangnya 0,9000, tingginya 0,000. Variabel persediaannya 30, rendahnya 0,000, sedangnya 0,5000, tingginya 0,3846. Tahap 2, inferensi.
aturan 4 sedang dikali tinggi maka rendah dengan alfa 0,3846, outputnya rendah, nilai RIP-nya 65, alfa dikali nilainya hasilnya 25,00. Aturan 5 sedang dikali sedang, alfanya 0,5000, outputnya sedang, nilai RIP-nya 105, alfa kali nilainya 52,50. Tahap 3 defusifikasi. Alfa tertinggi yaitu 0,5 ribu, output sedangnya 105 ton per hari. Kesimpulannya, jumlah produksi 105 ton per hari. Sekarang kami akan coba dengan metode weighted average. Perhitungannya, aturan 4 0,3846 dikali 65 sama dengan 25,00. Aturan 5 0,5000 dikali 105 sama dengan 52,50. Total alfa dikali nilai sama dengan 25,00 ditambah 52,50 sama dengan 77,50. Total alfa sama dengan 0,3846 ditambah 0,5000 sama dengan 0,8846. Maka hasil produksi 77,50 dibagi 0,8846 sama dengan 87,61 ton per hari. Jadi, dengan weighted average, produksi yang direkomendasikan adalah 87,61 ton per hari. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan beberapa fitur lain. Aplikasi ini juga mendukung uji coba skenario lain. Mari kita coba beberapa contoh. Skenario pertama, permintaan tinggi, persediaan rendah. Saya coba memasukkan permintaan 120 ton. Kita setting dulu di bagian ini. Lalu kita setting persediaannya jadi 15 ton. Nah, selanjutnya kita hitung produksinya. Sudah itu terlihat di sini hasilnya ada 130 ton per hari. Logikanya, karena permintaan tinggi dan stok sedikit, produksi harus diperbanyak. Kita selanjutnya coba skenario yang kedua. Kita setting di bagian ini, permintaannya rendah, persediaannya tinggi. Saya coba memasukkan permintaannya jadi 70. Lalu di bagian persediaan kita masukkan 30 ton. Sudah itu kita coba klik hitung produksi. Nah, sekarang hasilnya berbeda dari yang tadi awal. Sekarang hasilnya jadi 65 ton per hari. Logikanya, karena permintaan sedikit dan stok cukup, produksi jadi dikurangi. Nah, selanjutnya permintaan sedang, persediaan sedang. Saya memasukkan permintaan jadi 100 ton. Kita coba di sini jadi 100 ton. Lalu persediaannya jadi 25 ton. Lalu kita klik. Nah, lalu muncul total hasilnya jadi 105 ton per hari. Logikanya kondisi ini normal, produksi jadi standar.
Lalu selanjutnya aplikasi kami juga dilengkapi beberapa grafik fungsi keanggotaannya. Ini yang ada di sebelah kanan ya. Jadi sesudah kita memasukkan jumlah permintaan, jumlah persediaan, nanti akan muncul grafik di sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa warna kurva, di antaranya ada warna merah yang artinya rendah, ada juga warna kurva hijau yang artinya sedang, lalu ada kurva warna biru yang artinya tinggi. Garis ungu putus-putus atau input permintaan. Di sebelah kanan bawah, di sebelah sini ya, ada grafik persediaan. Nah, keunggulan grafik ini adalah berubah secara real time saat slider digerakkan. Ini memudahkan kita melihat di kurva mana posisi input berada. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari demo barusan, yang pertama, aplikasi berhasil mengimplementasikan logika fuzzy Madani sesuai dengan soal dan tabel nomor 2. Yang kedua, untuk soal nomor 3, dengan permintaan 97 ton dan persediaan 30 ton per hari yang menggunakan metode Hive method, memiliki hasil 105 ton per hari. Nah, untuk yang menggunakan weight difference atau metode weight difference hasilnya adalah 87,61 ton per hari. Nah, aplikasi interaktif dengan grafik real time memudahkan pengguna dalam memahami proses fuzzy. Nah, mungkin dari kami bisa menyampaikan sekian. Sekian video presentasi dan demo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penjelasan